Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat iman Islam, sehat, sempat, panjang umur, sehingga bisa hadir di Masjid Adz-Dzikra guna melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah yang kita laksanakan ini. Di samping itu juga mudah-mudahan, karena ini menjadi bentuk, salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga semakin menambah kesehatan kita semuanya, keberkahan umur kita, keberkahan waktu kita, keberkahan harta kita, keberkahan keluarga kita, dan juga keberkahan-keberkahan lainnya, sehingga insya Allah ke depan sisa-sisa umur kita, sisa-sisa hidup kita bisa kita maksimalkan untuk terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Monggo disambi, silakan. Saya yang menyampaikan, menjenengan bisa sambil dahar, sementing kan sambil mendengarkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada putra hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga pada umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita masuk ke hadis 108. Ini hadisnya terkait dengan perempuan ya, nanti kalau pas saatnya dengan laki-laki ya laki-laki, karena memang ini melanjutkan hadis-hadis yang kita baca. Jadi bukan berarti kok wedowai, bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini memang jalurnya banyak dan versinya banyak. Salah satunya di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata. Rawahul Al-Bazzar an Anas. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, yaitu dia mengerjakan puasa sebulan, artinya menjalankan puasa di bulan Ramadan.
wa hafizat farjaha, dia memelihara kehormatannya, memelihara kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Dakhalatil jannata, niscaya dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Ahmad, idza shollat al-mar'atu khamsaha, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, wa shamat syahruha, berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, menaati suaminya. Qila laha, dikatakan pada wanita itu, udkhuli, masuklah kamu al jannata, ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang kamu mau. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ini bapak juga penting karena kita punya anak perempuan masalahnya. Nah, supaya kita nanti didik anak perempuan kita juga menjadi ahli surga. Nah, kalau ibu-ibu ya berarti memang ini khitabnya kepada ibu-ibu. Tentunya semua orang, ya, itu ingin masuk surga. Semua orang mesti itu. Walaupun dadi menungso sing brengsek ngono kuwi. Ini tekoe kepengin mlebu surga. Ora eneng kok langsung mlebu neraka ya ora eneng. Kecuali wong sing stres. Ora waras itu. Tapi ini normale ya, walaupun belum jadi orang baik, walaupun belum jadi orang yang soleh solehah, ketika ditanya ya tetap kepengin masuk surga. Nah, yang luar biasa itu adalah seorang perempuan atau wanita, ya, syarat mlebu surga niku luwih gampang. Kalau dalam hadis itu sementing sholat 5 waktune aja tinggal. Dan memang sangat penting, tidak hanya ibu-ibu atau perempuan, bapak-bapak juga begitu. Sholat 5 waktu ini harus kita jaga betul, laksanakan dengan penuh kekhusyuan, ya. Ojo nganti ora sholat, ya. Karena sholat itu ibadah atau perkara pertama yang nanti dihisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara pertama yang nanti dihisab di hari kiamat bagi seorang hamba adalah bab sholat. Wa in saluhat, apabila sholatnya bagus, saluhasairu amali, maka akan dicatat amal lainnya, semua amalnya bagus. Jadi sholatnya bener, sholatnya bagus, maka amal-amal lainnya akan dicatat benar, dicatat bagus, dicatat baik. Wa in fasadat, tapi ini sholatnya jelek, sholatnya elek, sholatnya rusak, ya, fasada sairu amali, maka rusak juga seluruh amalnya. Jadi mohon maaf, walaupun awake dhewe mung dudu wong saleh, dudu wong sing apik, tapi ini salat ojo ditinggal lah maneh ngono. Sambil bertahap ngaji, memperbaiki diri terus menerus. Gitu ya. Jadi walaupun mungkin maksiat-maksiat lainnya masih jalan, mungkin dosa-dosa yang lain masih dilakukan, tapi sholat ini jangan sampai ditinggalkan.
kondisi bagaimanapun, situasi yang bagaimanapun, berat, capek, lelah, apapun pokoknya sholat itu jangan sampai ditinggal. Nah, itu ya. Nah ini kalau ibu-ibu ini kalau babalkan sholat terkaitnya nanti dengan masalah thaharah bab haid, ini penting. Nah, insya Allah ini sudah materi sudah nyampe ini ya, bab haid. Ya, jadi kalau nanti ibu-ibu selesai haidnya, gitu ya, umpamanya kok jam 4 sore, apa jam 5 sore, maka sholat yang dikerjakan sholat apa ibu-ibu? Asar toh? Sholat duhur dan asar. Nah, nanti biar dijelaskan Ustaz Muhsin pekan depan, gitu ya. Sholat duhur itu dilakukan, itu jangan sampai kemudian hanya sholat asar toh itu, gitu ya. Terus jangan menunda-nunda. Umpamane sekarang maghrib pukul 5 lebih 40, 5.35 wis mampet bersih gitu ya, berarti bersih ke ora keluar darah haid lagi. Terus kemudian panjenengan mengkawai sekalian maghrib, makanya nggak boleh ini. Ya. Walaupun cukup untuk takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kok azan maghrib ya dilakukan. Ojo nganti ditunda, apalagi kalau pas malam. Mamanya jam 10 malam, jam 1 malam itu berhenti haidnya. Saya sobai sekalian seboleh jangan ini. Karena panjenengan berhenti jam 1 malam, berarti panjenengan harus melaksanakan sholat maghrib dan isya masalahnya. Ini penting, ini ibu. Jadi terus kemudian saya sobai mandi besarnya saat azan subuh, jangan, ini penting. Nah biar nanti bisa dijelaskan Ustaz Muhsin bab masalah thaharah di bab haid ya, tuh. Nih makanya sholat 5 waktu ini. Nah, tadi saya juga pesankan untuk diri saya sendiri dan juga muazin-muaziyat di Manggeh itu sholat ini. Walaupun ada dudu wong sing apik, dudu wong sing soleh, dudu wong sing solehah, tapi masalah sholat itu jangan sampai ditinggal. Nah terutama lagi saya kuatkan lagi, walaupun sering saya sampaikan, ketika menjelang akhir hayat, betul itu. Ketika menjelang akhir hayat, umumnya biasanya kan diuji sakit. Ada yang sakitnya mohon maaf itu tahunan, bulanan, ada yang hanya beberapa hari, gitu ya. Nah yang mungkin sakitnya bulanan tahunan itu kadang ya itu setan itu memasuki relung hati kita dengan keputusasaan, gitu ya, sehingga saking sakitnya fisik, kemudian nanti mentalnya juga terganggu, hatinya juga diganggu oleh setan. Akhirnya sholat go opo, sholat toko itu tetap loro, kan ngono sakit percuma wae. Kan itu setan bisa wae gitu godanya. Karena setan itu menggodanya justru mati-matian di akhir hayatnya manusia. Kan ora ridho, ora pengen setan kuwi kemudian menungsone mlebu surga wong dia itu golek konco akeh-akeh. Mulane nek akhir hayat itu kemudian digoda dengan godaan pamungkasnya, gitu ya, supaya manusia ora iso ngucapke kalimat tahlil di akhir hayat. Dia tidak husnudzon kepada Allah atau meninggalkan amal-amal saleh yang lain, minimal sholat itu. Mula kalau keluarga kita ada yang sakit parah, sing penting salah siji salate ojo nganti tinggal. Ora kudu berdiri, ora kudu ngadeg, ora kuat lungguh, ora kuat tunggu berbeda seterusnya gampang intinya ngono. Tapi kan sholat itu bukan faktor fisik sing kuat masalah faktornya masalah keimanan. Fisiknya kuat, sedino-dino kerja, sedino-dino dolan, main bola berjam-jam ya kuat, tapi nek imane ora kuat, ora entuk hidayah,
mangkat mlaku nang masjid ya ora kuat. Ngadeg paribasane paling suwe salat itu kan 5 menit paling suwe nih. Kowe ya ora kuat gitu. Enggak kuat itu. Iya. Mulane penting banget masalah sholat. Mulai pertama nih permohonan itu idza sholatil mar'atu khamsa. Ini ibu penting sholat 5 waktu ini aja nganti. Nah. Kemudian setelah itu puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, juga laksanakan. Nah, ibu biasanya ada halangan 7 hari, ya nanti diganti. Ada halangan lagi, mungkin hamil, mungkin menyusui sangat berat, ya silakan nanti diganti. Jadi dalam Islam itu subhanallah luar biasanya begitu. Gampangnya orang sing abot, wong puasa ora mampu ya ora apa-apa kok masalahnya. Sampai kok nantinya orang iso ganti, yo fidyah. Umpamanya sudah tua renta, ora kuat begitu, fidyah, ora apa-apa, ora poso. Sampai seperti itu, segitunya tadi itu, subhanallah. Ya. Maka laksanakan puasa, ya, sampai full, ibu-ibu ini. Kemudian yang ketiga wahafidhat farjaha, jangan selingkuh, jaga kemaluannya. Ya. Ini ibu-ibu penting. Jadi menjaga harkat dan martabat dirinya. Jangan kepincut lelaki lain. Karena itu hanya maksiat yang dihiasi seolah-olah nikmat oleh setan. Nikmat sesaat yang sengsaranya nanti dunia akhirat. Maka wahafizat farja, jaga kemaluan. Bagaimanapun kehidupan kita kalau sudah rumah tangga, kalau ternyata dalam perjalanan membangun rumah tangga kok pasangan kita belum ya, bisa sesuai harapan dengan kita, bukan pasangannya yang diganti, tetapi ego kita yang diturunkan. Ya. Egonya, ekspektasinya yang diturunkan, keinginannya yang muluk-muluknya yang diturunkan. Dan jangan menginginkan lelaki atau kalau laki-laki berarti perempuan itu di luar sana yang seolah-olah itu lebih baik dibanding pasangan kita. Karena yang kita lihat itu kan hanya sesekali saja itu. Belum tentu kalau dijalani dengan lelaki atau perempuan itu dia juga sanggup menahan cerewete panjenengan. Sanggup menahan kekurangan yang ada dalam diri kita. Belum tentu. Tapi ya namanya setan itu kadang begitu, seolah-olah rumput tetangga lebih hijau dibandingkan dengan rumput sendiri. Seolah-olah kan kayak gitu. Seolah-olah. Padahal belum tentu. Belum tentu orang yang hidup di rumah mewah, yang tinggal di situ sedang senang, senyum, gembira, belum tentu. Banyak orang-orang yang tinggal di gedung mewah, rumah mewah, hatinya sedang hancur dan menangis. Banyak gitu itu. Makanya belum tentu menikah dengan orang kaya raya hidupnya bahagia. Nyatanya orang kaya raya banyak yang bercerai, bahkan malah bunuh diri. Karena berarti belum tentu kebahagiaan terletak di harta yang banyak. Belum tentu bahagia ketika menikah dengan istri yang sangat cantik, suami yang sangat tampan. Yang pada bercerai artis-artis itu yo ganteng yo cantik kenyataannya. Itu ya.
Belum tentu. Bahkan barangkali malah kita yang memiliki pasangan cantik atau ganteng, ketika ditinggal kerja kita malah gelisah, tidak tenang hatinya. Jangan-jangan istriku di rumah gini, jangan-jangan suamiku di tempat kerja begitu, kan begitu. Bisa jadi, belum tentu itu bahagia. Maka bukan pasangannya yang diganti, tetapi egonya yang diturunkan, ekspektasinya yang diturunkan, kemudian kita husnudzon kepada pasangan kita, percaya kepada pasangan kita. Hanya ibu-ibu yang punya pasangan LDR kerja di luar sana, jangan suudzon. Nek pulang malam, lo ngopo ngono macam-macam lah, suaminya nggak betah nanti di rumah. Nanti ya wis capek kerja di luar sana, juga berusaha menahan godaan di luar sana, karena di luar itu mesti cantik rata-rata. Karena orang itu rata-rata kalau mau keluar kan mesti dandan, itu mesti cantik. Lah nang omah ibu-ibu ya ora gelem dandan. Nah, masalahnya ini. Wis ngono mohon maaf lisane ora dijaga. Nah, itu ya. Maka laki-laki itu kadang mohon maaf sedene waktu kecil dimarahi oleh ibu. Sekolah dimarahi guru. Kerja dimarahi atasan, menikah dimarahi istilah ini. Akhirnya kemudian mencari ketenangannya di warung kopi. Lah ini repot nanti masalahnya. Karena kalau di warung kopi mesti pelayannya iya ramah, manis, halus. Nah ini ibu monggo artinya pasangannya Ustaz bojo kowe masalahnya blonjone sithik, bukan itu. Panjenengan kan kepengen mlebu surga masalahnya kan gitu. Taat kepada suami itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan perkara blonjone sithik akehnya, ya. Tapi karena adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau sementara ini mohon maaf blonjone sithik, ya disyukuri sih. Mengapa kok perempuan banyak di neraka? Salah satunya memang karena belum pandai berterima kasih kepada suaminya. Nanti ya, abang punya uang, abang ku sayang katanya kan gitu ya. Ya, nggak punya uang abang ditendang. Nah, ini jangan. Ya, perempuan muslimah tidak seperti itu. Nah, terutama ibu-ibu sing ngaji nang ngene iki. Jangan, nanti ya. Itu sayangi pasangannya. Itu ya. Sayangi pasangan. Tur ora suwe, ya ora suwe insyaallah pada tuane masalah. Enggak lama hidup kita itu, enggak lama. Itu ya. Wis pokoknya berusaha nanti ya melayani pasangannya dengan sebaik mungkin. Karena para suami juga mungkin sudah berusaha maksimal. Mohon maaf, kerja di luar sana yus tenanan gitu ya. Panas kepanasan, hujan kehujanan, apalagi mohon maaf terkadang juga bertarung dengan nyawa bekerja gitu ya. Maka ketika pulang membawa rezeki berapapun ya sudah, terima kasih matur nuwun, tetap senyum. Nah, tetap senyum. Ya abot tapi memang ini ya. Ya pahalanya surga masalahnya ini. Abot pahalanya surga. Gitu ya. Dan ini memang jalan menuju surganya ibu-ibu yaitu wa ata'at zaujah, patuh taat kepada suaminya. Itu aja sudah. 4 dalil tadi itu sudah. Nanti ya. Perkara panjenengan mau tambah lagi sunnah monggo, sing penting wajib apa kuwi. Itu ya, sing penting. Syukur-syukur gelem salat tahajud alhamdulillah, syukur-syukur gelem puasa sunnah alhamdulillah. Sedekah infak monggo. Tapi papat ngono kuwi wis dijamin mlebu surga dari arah pintu manapun. Subhanallah. Jadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak selingkuh, menjaga kemaluannya, taat dengan suaminya. Dan taat dengan suaminya diletakkan di akhir. Artinya mohon maaf,
ibu-ibu, para istri, walaupun sholat 5 waktune api luar biasa, ditambah sholat tahajudnya mungkin jam piro 12 bengi anjong subuh gitu ya, mamane ngono kuwi lho, gitu ya. Tambah sholat duha, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah yang lain luar biasa. Tapi mohon maaf, karo sing lanang wani itu tidak bisa masuk surga. Tambah lagi umpamanya panjenengan puasa Ramadan luar biasa, orang cukup puasa Ramadan, tambah puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, tambah lagi Ayamul Bid, tambah lagi Senin, Kemis, malah tambah lagi puasa Daud, puasa tok, berarti puasanya wis setengah tahun dewe itu ya, luar biasa. Tapi ini kalau bojone wani juga tidak bisa masuk surga. Maka ini sangat penting bagi ibu. Dengan suaminya taat selagi perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Usahakan suaminya tersenyum bahagia, senang ketika melihat istrinya, karena seorang wanita yang terbaik itu adalah ketika dipandang oleh suaminya itu menyenangkan, Istri yang baik ketika dilihat oleh suaminya itu ridho, senang melihat. Ibu ketika di rumah ya, dandan salah satunya ya, adus bersih ben wangi. Ketika suaminya mau pulang dari pekerjaan atau dari luar, supaya apa? Suami yang melihat di luar tadi cantik-cantik, bersih-bersih, wangi-wangi, ternyata apa yang dilihat di luar sana dia juga dapatkan full service dari istrinya masing-masing. Itu begitu. Nah, maka insya Allah dengan seperti itu maka panjenengan menjadi ahli surga. Allahumma amin. Kemudian tentunya di dalam Islam perempuan atau wanita itu dimuliakannya luar biasa. Zaman jahiliyah perempuan itu mohon maaf dinistakan oleh orang-orang jahiliyah, sehingga ketika punya istrinya hamil kemudian melahirkan anak perempuan, zaman dahulu itu malunya luar biasa, sehingga anak perempuannya itu rata-rata dikubur hidup-hidup karena malu memiliki anak perempuan. Kemudian Islam datang, akhirnya mengangkat dan memuliakan harkat martabat seorang wanita, seorang perempuan. Bahkan juga dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada dalam telapak kaki ibu. Seorang anak juga begitu. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nas bi husni sahabah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk dihormati, dimuliakan
Rasulullah menjawab, ummuka. Tanya lagi, summaman, siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Dijawab lagi, ummuka, sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian summaman, setelah itu siapa lagi Rasulullah? Qala summa abuka, baru bapak. Ini luar biasa. Seorang wanita, seorang ibu itu luar biasa. Sampai 3 kali orang yang paling berhak dimuliakan di bekti ini itu ibumu, ibumu, ibumu. Maka mohon maaf, ini bapak-bapak yang soleh juga insya Allah tidak akan menyakiti istrinya, karena kita punya ibu. Ketika ibu kita disakiti, kita juga tidak terima. Maka juga kita punya istri yang menjadi ibunya anak-anak. Ketika disakiti, itu mestinya anak-anaknya juga tidak terima. Maka laki-laki yang soleh juga akan memuliakan istrinya. Ini bapak-bapak, nih lagi ora penak pikirane yo ojo ngamuk. Ini penting. Ojo ngamuk mesake istri kita. Perempuan yang dengan ketulusan, keikhlasan melayani kita. Oh, awake dhewe iki ora pernah biayai biyene. Awit bayi sampai dewasa jadi bocah sing ayu, sekolahane dhuwur, apik, awake dhewe gari ngepek. Setelah itu dia berbakti dengan kita, menghabiskan waktunya sampai meninggal dengan kita. Maka nenek kurang-kurangnya sithik-sithik, awake dhewe selaku suami yo ojo gampang nesu. Jangan gampang marah. Walaupun setannya tetap itu datang marah manusiawi, tapi segera komunikasikan, saling memaafkan, kemudian setelah itu kita menjadi lebih baik dan lebih romantis. Nah itu kayak gitu. Ini masalah kan mesti wajar deh, dengan menungso, karena kita ya bukan malaikat. Menungso sing kemudian apa namanya, duwe salah, duwe kurang, duwe lali, mesti suatu saat melakukan kesalahan, tidak bisa memenuhi ekspektasi pasangan kita. Tapi bagi bapak-bapak yang belajar jadi bapak-bapak yang baik, yang soleh, maka jangan kemudian langsung marah, apalagi mohon maaf, tangane maju sikile maju. Mesake pasangan kita itu mesake tenanan. Nek ora sanggup wis baleke karo wong tuane. Gamane kan ngono kuwi. Tapi bukan itu yang dikenai dalam Islam. Karena panjenengan nanti menikah lagi dengan wanita siapapun, mesti yo padha wae. Bahkan bisa jadi lebih buruk perangannya, bisa jadi. Itu. Karena ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka awake dhewe sing didandani dadi wong apik. Itu. Bukan kita memaksakan orang lain menjadi baik sementara awake dhewe elek, bukan. Tapi perbaiki diri kita, maka insya Allah pasangan kita akan baik. Karena bapak-bapak itu kan menjadi imam, ya, menjadi qawam, pemimpin dalam rumah tangga, maka ya jadi pemimpin sing iso ngekai contoh sing apik ngono kuwi. Maka insya Allah istrinya akan menyesuaikan menjadi lebih baik. Itu begitu, ya. Ini yang bin saling, maksudnya ini saya sampaikan. Itu ya bin saling, gitu ya. Maka ini kalau di kalangannya itu kan perceraiannya luar biasa banyak. Perceraiannya begitu luar biasa banyak. Setahun itu bisa 1.400 atau berapa begitu, sangat banyak. Sangat banyak. Dan itu ternyata tidak hanya yang
pernikahannya masih awal-awal, tapi banyak juga yang sudah tua. Salah satunya itu tadi, tidak menjaga kemaluannya, selingkuh tadi mama. Karena mohon maaf, biasanya perempuan atau mungkin laki-laki juga tahan dengan ujian ekonomi. Bisa jadi tahan. Orang tua rapopo penting bareng-bareng usaha, bisa jadi tahan. Tetapi mohon maaf nih, dikhianati dengan selingkuh, itu biasanya tidak tahan. Biasanya tidak tahan. Karena ini penyakit yang sulit diobati masalahnya. Kalau biasanya dimaafkan, biasanya mohon maaf kalau dia tidak tobat dan nasuha, kembali lagi masalahnya. Maksudnya begitu. Maka ini tadi, wahafizat farja, jaga kemaluannya, jangan selingkuh. Maka insya Allah silahkan masuk surga dari pintu arah mana? Dari pintu arah mana? Ini ibu ini merupakan makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah, sangat terhormat. Yang terhormatnya salah satunya doanya mustajab. Anak ibu-ibu ndongake anake sing apik-apik, walaupun dalam kondisi nesu, dalam kondisi enggak mengenakan, tetap doakan anaknya yang terbaik. Kemudian apalagi seorang ibu, dia menjadi orang yang begitu banyak disebutkan di dalam baik agama maupun negara sebagai salah satu bentuk penghormatan dan kemuliaan. Ibu kota namanya, nggak ada bapak kota. Ibu pertiwi, bapak pertiwi yo tidak ada, mamanya begitu. Ini hari ibu, hari ayah sekarang udah ada ya. Dan seterusnya banyak sebutan-sebutan begitu yang dalam rangka itu memuliakan ibu jari, bapak jari yang enggak ada. Dan seterusnya. Gitu ya. Ini memang luar biasa ibu itu. Ya. Dan mohon maaf, walaupun secara fisik lemah, tapi menjadi manusia yang sangat kuat. Opo wae iso. Pagi-pagi nih bapak-bapak itu barangkali kan melakukan pekerjaan satu. Ini orang mungkin tinggal turu apa mungkin wis ngopi tok kan gitu. Ini ibu-ibu coba bangun lebih dulu, wis ngopo kan gitu. Luar biasa. Bangun lebih dulu, tidurnya paling akhir. Pekerjaannya 24 jam. Itu luar biasanya. Makanya ini kita bapak-bapak wis kudu terima kasih tenanan karo pasangannya masing-masing. Terima kasih tenanan. Jaga dan muliakan istrinya masing-masing, ya. Jangan sampai kemudian hatinya pecah karena sikap dan perkataan kita. Jaga. Nek wis terlanjur, yo sedang saling memaafkan. Itu yang paling penting, saling memaafkan. Maka insya Allah nanti kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dijaga oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya. Dijaga oleh Allah dari perceraian. Dijaga oleh Allah dari kerusakan yang ditimbulkan karena perang yang buruk. Dijaga oleh Allah dari godaan lelaki dan perempuan di luar sana. Dijaga oleh Allah dari api neraka yang akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa